FS Apparel, salah satu tempat pembuatan jersey olahraga sepak bola dan berbagai olahraga lainnya yang berasal dari kawasan Jombang, Kota Tangerang Selatan. Turnamen yang juga disupport rekan-rekan kepemudaan KSK Rengas, PP Ranting Rengas, Kopdar dan yang lainnya, di mana pada sore kali ini akan menggelar pertandingan antara kesebelasan Diklat Pakujaya, kesebelasan Diklat Pakujaya dari kawasan Pakujaya Kota Tangerang Selatan, sebuah kawasan yang bisa dikatakan menjadi kiblatnya sepak bola di Kota Tangerang Selatan, karena disitulah berdiri stadion megah bernama Stadion Mini Pakujaya dengan pengelola dan juga dengan rutinitas turnamen yang setiap tahunnya dilangsungkan. Dan tahun 2025 ini Pakujaya juga siap kembali untuk mengajak kepada para pecinta sepak bola dan pemilik klub sepak bola, di mana sudah diagendakan dan dirapatkan bahwa kick off di Pakujaya Cup tahun 2025 ini akan bergulir tanggal 20 April tahun 2025. Artinya lebaran dapat 2 minggu, kita nyambung lagi nonton bola di lapangan sepak bola Pakujaya, dan itu menjadi sebuah kabar gembira dan juga persiapan bagi para manajer tim dan pemilik klub sepak bola untuk mempersiapkan diri Anda menyambut hajatan terbesar yang berada di kawasan atau Stadion Mini Pakujaya. Ya, saudara penonton, Diklat Pakujaya, tim yang dibesut oleh Bapak Agus Junaidi atau Grorewe, Indra Saprinya Pakujaya dengan komposisi dan manajer dan asisten mereka ada Bung Ari Tagor, Bung John Herrera, dan juga disupport oleh tokoh masyarakat dari kawasan Pakujaya, ada Bapak RT. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan Diklat Pakujaya lawan kesebelasan Sparta FC. Ya, saudara penonton, pertandingan di babak yang pertama pemburuan tiket menuju ke babak 16 besar Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025 yang akan mempertandingkan kesebelasan Diklat Pakujaya dengan kesebelasan Sparta akan segera kita laksanakan. Dan saudara penonton, daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Diklat Pakujaya yang tampil dengan jersey biru dengan kombinasi kuning, turun dengan penjaga gawang Rona Wirawan nomor punggung 1, Munir nomor punggung 22, Agung nomor punggung 19, Subhan nomor punggung 2, Hendro nomor punggung 14, Nedi nomor punggung 7, Ipul Jambul nomor punggung 6, Akbar Eka nomor punggung 9, Ai nomor punggung 4, Fikri nomor punggung 10, dan Wahyu nomor punggung 18. Dan kita lihat saudara, kini bola sudah diletakkan di titik tengah lapangan pertandingan. Kembali kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung dan menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kepada pedagang pun saya ucapkan selamat sore dan selamat berdagang, tidak terkecuali Pecel Bang Raden yang akan setia mengobati rasa lapar Anda yang berlokasi di pintu masuk sebelah selatan dengan spanduk berwarna kuning. Baik saudara penonton, kita lihat kini bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off babak yang pertama bergulir, ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan selamat datang dilakukan pemain kesebelasan Diklat Pakujaya, dan kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Sparta dari kaki Fuad berhasil diantisipasi oleh pemain Diklat Pakujaya. Melakukan penguasaan bola dari kaki Subhan. Subhan berikan umpan kepada Munir. Munir bekerja sama. Ya, kita lihat ada sedikit kendala dialami oleh para pemain yang bertanding pada sore kali ini, karena kita rasakan saudara penonton sejak tadi pagi bahkan sampai pertandingan ini berlangsung, rintik-rintik hujan masih terjadi dan melanda lapangan sepak bola Rengas. Hujan khas dan cuaca khas tahun baru Imlek yang orang kampung bilang mengatakan
gede kagak kecil kagak membuat orang jadi mager alias males gerak. Kita lihat saudara penonton, pertandingan kembali bergulir dalam sebuah tendangan bebas yang akan terjadi dan diberikan bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Setelah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Sparta, dari penalapangan pertandingan kita lihat saudara, dari kaki Munir yang bersiap melakukan free kick, lepaskan umpan membelah pertahanan kesebelasan Sparta. Datang Ipul bekerja sama kepada Akbar Eka, sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Akbar Eka, tetapi melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Sparta. Sudah dilakukan kembali, cukup berani para pemain kesebelasan Sparta tanpa sang bek andalan, dan kita lihat berbahaya. Tanpa back andalan dan pemain senior mereka Rahmat, kita lihat saudara penonton Sparta seperti ayam kehilangan induknya di lini pertahanan mereka. Keberanian mempermainkan bola di area pertahanan mereka sendiri akhirnya membuat gawang kesebelasan Sparta bergetar. Dalam sebuah tembakan yang dilepaskan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya, kita saksikan saudara penonton, Fikri berhasil memaksimalkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Sparta. Ya saudara penonton, babak yang pertama baru berlangsung beberapa menit, satu gol sudah disarankan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya memaksimalkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Sparta. Dan itulah pentingnya fokus dan konsentrasi ketika pertandingan sudah berlangsung, karena kita ketahui dalam permainan sepak bola menit awal dan menit akhir merupakan menit rawan gol alias menit krusial. Antisipasi di mana kita lihat saudara penonton, pertandingan berlanjut dan sudah disaksikan oleh Bang Haji Anwar yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini, pemilik Twins Resident dari kawasan Pondok Ranji yang masih setia menyaksikan pertandingan antara Diklat Paku Jaya bertanding berhadapan dengan kesebelasan Sparta, dan setia terus melanjutkan dan menyaksikan penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali kita lihat ancaman dilakukan pemain kesebelasan Sparta dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Diklat Paku Jaya. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali kita saksikan terjadi perebutan bola yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sparta terjadi, sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Diklat Paku Jaya. Pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan Akbar Eka. Tendangan bebas bagi kesebelasan Sparta akan terjadi. Gempuran bertubi-tubi kita lihat terus dilakukan oleh kesebelasan Sparta dalam usaha mereka untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Diklat Paku Jaya, di mana kembali lahir sebuah kesempatan dan peluang bagi kesebelasan Sparta dalam sebuah eksekusi tendangan bebas. Kita lihat lakukan sudah berbahaya, tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh Rona Wirawan, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Diklat Paku Jaya. Unggul 1-0 para pemain Diklat tampaknya sedikit menurunkan tensi tekanan mereka lini pertahanan kesebelasan Sparta, dan hal tersebut kita lihat saudara berhasil dimaksimalkan pemain Sparta. Beruntung sebuah umpan tanggung berhasil diamankan Munir. Kita saksikan penampilan para pemain Sparta semakin menggila untuk bisa menyamakan defisit gol. Menggempur kembali dari sisi kiri pertahanan Diklat Paku Jaya dari kaki Noldi, bekerja
kerjasama kepada Hadi, terupas yang cukup baik. Tetapi kita lihat saudara penonton, sebuah penguasaan bola yang gagal dilakukan pemain dari kesebelasan Sparta. Datang lagi, oh saudara, ada apa dengan tim besutan Bapak Agus Junedi alias Brorewe? Unggul 1-0 sedikit membuat mereka terlena, dan hal tersebut terus dimaksimalkan pemain Sparta untuk bisa menghadirkan gol penyeimbang. Lahir lagi sebuah kesempatan dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dan dimiliki kesebelasan Sparta. Sang gelandang elegan mereka, sang pengatur ritme permainan mereka Hadi, yang kembali dipercayakan sebagai algojo tendangan bebas, lakukan sudah berbahaya. Lagi-lagi penampilan tenang penjaga gawang Rona Wirawan mengantisipasi sebuah umpan tembakan bebas yang dilepaskan oleh Hadi, dan kita lihat umpan panjang berikan kepada Ai, tetapi berhasil diamankan. Sparta kembali melakukan tekanan, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita lihat untuk kesebelasan Sparta yang terus menggempur dan mengambil kendali permainan untuk mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Diklat Pakujaya. Lemparan sang Sparta, datang kembali gempuran Sparta dari kiri pertahanan Diklat Pakujaya. Nedi Ramdan berhasil melakukan sebuah intercept berikan kepada Wahyu, tetapi berhasil digagalkan oleh Fuad. Masih Fuad lepaskan umpan lebar ke sisi kiri pertahanan Diklat Pakujaya. Kita lihat bola liar menghampiri Wahyu, masih Wahyu bekerja sama. Pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Sparta, dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya. Sebuah kesempatan emas bagi kesebelasan Diklat Pakujaya untuk menambah ke rekening gol mereka pada pertandingan babak yang pertama mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Sparta. Akbar Eka yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah Akbar Eka. Bersiap Akbar Eka melakukan eksekusi tendangan. Pagar betis dilakukan pemain kesebelasan Sparta. Kita saksikan Akbar Eka. Bersiap Akbar Eka. Oh saudara, bola liar dikuasai pemain Diklat Hendro, tetapi ada antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Sparta. Masih belum reda gempuran yang dilakukan pemain Diklat Pakujaya. Crossing catekan, kita saksikan Hendro saudara penonton berhasil memetik, oh maksud kami Dayat, berhasil memetik bola udara, menggagalkan sebuah umpan crossing kiriman pemain kesebelasan Diklat Pakujaya, dan pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Sparta. Kita saksikan kini berbalik mengancam dari kaki Debi. Kita saksikan terjadi perebutan bola. Debi berhadapan dengan pemain bertahan Diklat Pakujaya. Terjatuh tetapi play on. Datang support, berhasil diantisipasi Agung. Bekerja sama, jatuh di kaki Fuad, melebar terlalu lemah, jatuh di kaki Fikri. Counter attack dilakukan kesebelasan Diklat Pakujaya. Dayat kita lihat tampil sangat luar biasa pada pertandingan babak yang pertama ini, dan berhasil mengantisipasi gempuran yang dilakukan pemain Diklat. Kita saksikan kesalahan umpan dilakukan pemain Sparta, dan kembali Fikri lepaskan umpan kepada Wahyu. Wahyu kepada kompatriotnya, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Sparta, dan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Diklat Pakujaya yang kembali berinisiatif untuk menambah rekening gol mereka dalam situasi throw in dari kiri pertahanan Sparta, tetapi kerjasama yang kurang cermat dilakukan pemain kesebelasan Diklat Pakujaya. Pertandingan babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian saudara. Sebiji gol kreasi Fikri dari kesebelasan Diklat Pakujaya, sementara masih mengkantarkan kesebelasan Diklat Pakujaya
memimpin atas sang lawan kesebelasan Sparta pada perburuan tiket menuju ke babak 16 besar. Rengas Cup yang masih setia disaksikan oleh Abang Haji Anwar yang punya Twins Resident yang masih setia mendampingi kami yang melaporkan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di Klat Paku Jaya berjumpa dengan kesebelasan Sparta FC. Kembali kita lihat saudara penonton, kerjasama dilakukan pemain kesebelasan Diklat. Subhan Betil berikan kepada Fikri kepada Wahyu, umpan terobosan. Ai kita lihat saudara penonton, masih Ai mencari rekan, dorong bola ke belakang, berikan kepada Hendro, melebar jauh dari titik sasaran. Kita lihat sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Hendro dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi Sparta. Sudah dilakukan, kita saksikan saudara penonton, Isan jauhkan bola, bekerja sama dengan mudah dipatahkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Sparta dan sebuah pelanggaran terjadi. Kita saksikan saudara, dilakukan pemain dari kesebelasan Diklat Paku Jaya. Dari tengah lapangan pertandingan, free kick bagi kesebelasan Sparta akan terjadi. Kita nantikan saudara penonton, bersiap tendangan bebas bagi kesebelasan Sparta akan dihadapi oleh Diki yang akan bersiap melakukan eksekusi. Lakukan sudah, melebar ke sisi kanan Diklat. Hadi lepaskan crossing. Rona Wirawan kembali berhasil meninju bola dengan sempurna dan menggagalkan gempuran pemain kesebelasan Sparta. Saudara penonton, sebuah transisi permainan dari tertekan menjadi menekan, tetapi asisten wasit sudah mengibarkan bendera offside dan tembakan bebas bagi kesebelasan Sparta. Kita nantikan saudara penonton, akan dihadapi oleh pemain mereka. Mundur beberapa langkah kepada siapa bola diarahkan. Lakukan sudah, melambung datangnya bola. Terjadi kop duel bola udara. Kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya dari kaki Wahyu. Masih Wahyu mendapatkan pressing dari pemain Sparta. Bola masih dalam arena permainan. Kita saksikan Sparta dari kaki Hadi. Masih Hadi sang pengatur ritme permainan, tetapi umpan kiriman Hadi kita lihat saudara penonton diantisipasi pemain Sparta dan akhirnya pelanggaran yang dilakukan pemain Sparta berbuntut dengan dikibarkannya tarjeta Amarilla alias yellow card yang pertama pada pertandingan kali ini diberikan untuk pemain kesebelasan Sparta. Tendangan bebas kita lihat saudara bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Ipul Jambul yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah, berbahaya, terjadi kemelut, tetapi lagi-lagi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Sparta Daya. Dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Sparta. Lepaskan umpan panjang, berikan kepada kompatriotnya Farhan. Masih kita saksikan Farhan keping bola sejenak, tetapi antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Diklat Paku Jaya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Debi mengancam dari kanan pertahanan kesebelasan Diklat Paku Jaya, tetapi kontrol yang dilakukan oleh Debi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Diklat Paku Jaya. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Sebiji gol kreasi Fikri kita saksikan masih menghantarkan kesebelasan Diklat Paku Jaya memimpin perolehan skor atas sang lawan kesebelasan Sparta. Kita nantikan bersama cedera yang dialami pemain kesebelasan Sparta nampak sudah mampu bangkit dan siap untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini.
kita nantikan saudara penonton. Lakukan sudah goal kick penjaga gawang Rona Wirawan. Rona bekerja sama berikan kepada Subhan, angkat bola berikan kepada Akbar Eka, berhasil diantisipasi oleh Nedi Ramdan. Ipul Jambul datang mensupport, melebar berikan umpan kepada Fikri. Fikri ke belakang berikan kepada Subhan, kombinasi 1-2 berhasil diamankan pemain kesebelasan Sparta, tetapi Subhan kembali mencuri bola berikan kepada Ipul. Dikepung dua pemain Sparta, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Hadi berhasil mencuri bola. Saudara, kita lihat saudara penonton, kembali kini penguasaan bola dilakukan pemain kesebelasan Sparta dari kaki Adnan. Lepaskan umpan membelah pertahanan Diklat Pakujaya, mengancam dari kaki Baby. Tetapi kita lihat saudara penonton, bola keluar meninggalkan arena pertandingan dan kini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sparta akan terjadi. Kita nantikan bersama. Lakukan sudah, berikan umpan kepada kompatriotnya. Masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Perlahan namun pasti Sparta terus menggempur dan juga membombardir lini pertahanan kesebelasan Diklat Pakujaya. Dan kini dalam situasi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Hadi, yang akan bersiap melakukan lemparan. Lakukan sudah. Cukup baik. Lemparan ke dalam ala Pratama Arhan yang dilakukan pemain kesebelasan Sparta Hadi, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik. Sangat amat disayangkan saudara penonton, sedikit kelengahan, sedikit keteledoran dan sedikit kesalahan di lini pertahanan Sparta di menit awal babak yang pertama tadi, yang membuat gawang yang dikawal oleh Dayat bergetar lewat sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Fikri. Kenapa saya katakan hal tersebut? Karena penampilan para pemain kesebelasan Sparta sepanjang pertandingan babak yang pertama ini sebenarnya berhasil mengimbangi kesebelasan Diklat Pakujaya. Bahkan beberapa kali penjaga gawang Rona Wirawan harus jatuh bangun untuk menahan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Sparta. Dan sekali lagi, itulah konsekuensi dalam permainan sepak bola. Ketika dan 1 menit additional time di babak yang pertama, ketika sang pengadil sudah meniup free kick, fokus dan konsentrasi sudah harus berada pada perform terbaiknya. Lupakan sejenak tagihan kreditan motor, tagihan rekening listrik dan juga pampers anak yang habis. Fokus main bola ketika sang pengadil sudah meniup free kick, karena kalau keingetan dipastikan akan terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Dan itu dialami oleh pemain Sparta di menit awal babak yang pertama, yang membuat mereka sementara tertinggal atas kesebelasan Diklat Pakujaya. Kembali kita lihat dari kaki Agung bekerja sama kepada Wahyu, antisipasi dilakukan pemain bertahan Sparta. Dan kita lihat saudara penonton, bola kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hendro bekerja sama kepada Nedi, melebar kepada Ai, dipotong dengan baik oleh pemain bertahan Sparta. Kita saksikan. Ya, potongan tiket tolong petugas loket di sebelah utara dan sebelah selatan untuk dibawa ke sumber pengeras suara. Dan saudara, akhirnya sebiji gol kreasi Fikri sementara menghantarkan kesebelasan Diklat Pakujaya memimpin di babak turun minum.